Halo, perkenalkan nama saya Cornelia Margareta Hartiono, NIM N1D1 19075. Di sini saya akan menjelaskan penelitian yang berjudul Konsep Melankolis pada Puisi Laode Guzman Nasiru, Penerapan Teori Semiotika Mikhail Rivaterev. Langsung saja, pendahuluan. Latar belakang. Puisi adalah sebuah karya sastra yang bermedium bahasa. Bahasa puisi bersifat konnotatif karena banyak menggunakan makna kias dan makna lambang atau majas dibandingkan dengan bentuk karya sastra yang lain. Semiotika merupakan teori yang mempelajari tentang makna tanda. Pengertian tanda memiliki dua prinsip, yakni penanda yang artinya yang menandai dan petanda yang artinya tanda. Dalam karya sastra, khususnya pada puisi, semiotika merupakan struktur tanda yang bersistem dan memiliki makna. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dengan penelitian ini adalah bagaimana konsep melankolis dalam puisi Laode Guzman Nasiru berdasarkan analisis heuristik dan hermeneutik. Berikutnya adalah tinjauan pustaka. Penelitian ini terkait puisi-puisi yang ditulis oleh Laode Guzman Nasiru sebelumnya belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, dalam tinjauan pustaka ini hanya akan menampilkan penelitian-penelitian yang sejalan dengan teori yang digunakan dalam menganalisis sajak-sajak tersebut. Penelitian terkait semiotika Mikhail Rivaterev, khususnya pada analisis heuristik dan hermeneutik yang menjembatani dalam memahami sebuah puisi telah banyak dilakukan sebelumnya. Terdapat dari beberapa skripsi dan jurnal berikut. Landasan teori. Psikologi. Psikologi adalah gabungan antara dua kata, yakni fisik yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu dan mengarahkan objek studinya kepada manusia. Berdasarkan hal tersebut, dapat diartikan bahwa psikologi merupakan ilmu atau kajian ilmiah yang mempelajari tentang jiwa manusia. Semiotika, teori yang menganggap bahwa fenomena sosial atau masyarakat dan kebudayaan itu sebagai tanda adalah teori semiotika. Semiotika mempelajari pula sistem-sistem aturan-aturan, konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. Semiotika adalah ilmu sastra yang sungguh-sungguh mencoba menemukan konvensi-konvensi yang memungkinkan adanya makna. Teori semiotika tentunya diterapkan dalam menganalisis gejala-gejala budaya dan menjadi acuan bagi beberapa pendekatan dalam menganalisis tanda-tanda arsitektur. Olehnya, dalam menganalisis sebuah objek, teori semiotika dapat dibantu oleh beberapa pendekatan yang saling berhubungan tergantung jenis objek yang akan dianalisis. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan semiotika untuk menelusuri makna-makna yang terkandung dalam puisi. Semiotika adalah alat untuk membongkar pikiran-pikiran yang terdapat dalam karya seorang pengarang. Penerapan pendekatan ini adalah untuk mengungkapkan konsep melankolis yang terdapat dalam puisi Laode Guzman Nasiru. Konsep melankolis tersebut akan didapatkan melalui teknik analisis semiotika Mikhail Rivaterev dengan analisis heuristik dan hermeneutik. Data dalam sebuah penelitian sastra adalah kata-kata, kalimat, serta wacana yang terdapat dalam karya tersebut. Adapun data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan kalimat yang terdapat dalam puisi-puisi Laode Guzman Nasiru. Kata-kata maupun kalimat yang terdapat dalam penelitian tersebut merupakan kata-kata disklasifikasikan berdasarkan analisis semiotika Mikhail Rivaterev dengan analisis heuristik dan hermeneutik. Sumber data. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik pustaka, teknik pembacaan, serta teknik catat. Teknik pustaka merupakan teknik yang digunakan dengan cara meninjau sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian sejenis. Misalnya, dokumen yang digunakan dalam penelitian, surat kabar, buku-buku, serta data-data yang bukan angka
Teknik pembacaan merupakan teknik pemrograman data dengan cara membaca karya puisi secara berulang-ulang agar memahami puisi tersebut. Setelah itu, teknik catat. Teknik ini digunakan setelah membaca dan mencatat kata-kata dalam sajak yang dianggap penting untuk dicatat. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan pembaca heuristik dan hermeneutika di atas, maka dapat disimpulkan mengenai konsep melankolis yang terdapat dalam puisi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, putus asa. Gambaran melankolis sebagai sikap yang putus asa terdapat pada tokoh lelaki miskin. Tokoh lelaki miskin merupakan tokoh dengan sisi yang sangat melankolis. Status sosial sebagai kasta rendah membuat dirinya merasakan penderitaan yang berlarut-larut, terlebih lagi ketika hasratnya untuk bersatu dengan perempuan yang dia cintai harus dipatahkan oleh kenyataan bahwa perempuan tersebut dipersunting oleh seseorang bangsawan. Sisi melankolis menonjol ketika lelaki tersebut menghabisi nyawanya karena tidak sanggup menanggung kesedihannya. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, konsep melankolis pada puisi Menanti Ode di Pantai Kamali digambarkan pada tokoh aku lirik. Hal ini tergambar dari keadaan aku lirik yang digambarkan dari tiap bait puisi tersebut. Pertama, sifat pesimis dan mudah putus asa sebagaimana tergambar pada bait pertama, kedua, kelima, 6, 8, dan 10. Sifat frustasi atau kekecewaan digambarkan pada bait ketiga dan ketujuh. Sifat mencari kebahagiaan hidup sendiri digambarkan pada bait keempat, kelima, dan ke-10. Sifat depresi atau kesedihan digambarkan pada bait ke-9 dan terakhir yakni bait ke-11. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.